Halo teman-teman, kita dari kelompok 3. Kita akan mempresentasikan tentang teori Adler. Simak terus videonya. Ya, halo guys. Jadi saya akan menjelaskan tentang biografi dari Alfred Adler. Alfred Adler dilahirkan di kota Vienna, Austria pada pada Februari 1870. Adler adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Dari sepasang pedagang makanan pokok, Adler muda pernah menderita rakitis dan memiliki masalah persaingan dengan saudara-saudaranya. Adler menikah pada tahun 1898 dengan Raisa Epstein, memiliki 5 orang anak. Adler meninggal pada tahun 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Jenazahnya dikremasi di Edinburgh tetapi menghilang. Abu jenazah Adler baru ditemukan pada tahun 2007 di sebuah peti di krematorium Warriston. Pada tahun 2011, abu tersebut dikembalikan ke kota kelahirannya, Vienna, untuk dimakamkan di sana. Nah, siapa itu Adler? Nah, Adler adalah orang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual dan yang membawa psikiatri pada komunitas psikologi. Sebuah survei dari Review of General Psychology meletakkan Adler pada peringkat 69 sebagai psikolog yang teorinya paling banyak dikutip pada abad ke-20. Secara garis besar, teori Adler merupakan sanggahan dari pemikiran Freud. Banyak dari teori Freud yang disanggah oleh Adler. Karena itu, Adler menamai teorinya dengan individual psikologi. Perbedaan Freud dan Adler. Secara garis besar, Freud berfokus pada masa lalu sebagai poin utama. Individu yang sekarang merupakan implikasi dari pengalaman masa lalunya juga dorongan insting. Sementara Adler berfokus pada masa depan, bahwa manusia terlahir inferior dan memiliki will of power untuk menjadi superior, dan itu yang membentuk kepribadian serta perilakunya. Motif utama dari Freud menganggap bahwa motif utama manusia berasal dari insting dan dorongan alamnya atau id, dorongan biologis, serta dorongan seksual. Sementara Adler berfokus pada dorongan manusia itu sendiri untuk menjadi superior atau perasaan unggul sebagai motivasi utamanya. Konsep kepribadian. Struktur kepribadian Freud berkutat pada id, ego, dan superego. Pandangan tentang pengalaman Freud menganggap bahwa pengalaman masa kanak-kanak sangat membentuk kepribadian manusia. Sementara Adler berfokus pada pertumbuhan manusia itu sendiri dalam mengkompensasi perasaan inferioritas yang berperan dalam membentuk kepribadiannya. Ketidaksadaran versus kesadaran. Teori Freud selalu menekankan pada ketidaksadaran atau alam bawah sadar. Sementara Adler menganggap kesadaran manusia yang mengambil keputusan dan berpengaruh besar terhadap apa yang membentuk kepribadiannya. Untuk materi selanjutnya adalah teori individual psikologi. Disebut individual karena menurut Adler, manusia itu harus dilihat secara utuh, bukan hanya masa lalu. Manusia juga memiliki will to power, yaitu keinginan untuk maju dan berdaya. Ia menjelaskan bahwa arah kepribadian seseorang terbentuk lewat perjuangannya menjadi superior dan sukses. Berikut beberapa poin untuk menjelaskan teori Adler. Yang pertama, inferiority complex. Menurut Adler, manusia itu lahir dalam perasaan inferior, perasaan lemah dan tidak berdaya. Di setiap masanya, manusia memiliki perasaan inferior tersendiri. Jadi, inferioritas itu gampangnya adalah perasaan insecure yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah kompensasi atau superiority complex.
Karena manusia merasa inferior atau lemah, mereka itu coba mengatasi atau menutupi ketidakberdayaan tersebut dengan berusaha menjadi superior, yaitu berdaya atau sukses untuk percaya diri. Menurut Adler, motif manusia melakukan sesuatu atau bersikap tertentu adalah cara manusia menutupi rasa inferioritasnya dan berjuang untuk menjadi superior. Yang ketiga adalah minat sosial atau social interest principle. Nah, semua usaha manusia tersebut harus disertai dengan minat sosial, perasaan bahwa kita berada di dalam komunitas sosial, di mana seseorang memiliki minat atau ketertarikan sosialnya masing-masing. Itulah yang membuat manusia menjadi unik. Jika tidak memiliki minat sosial, terkadang upaya manusia untuk menjadi superior tersebut belum tentu sesuai dengan norma. Minat sosial penting agar setiap usaha kita untuk mengkompensasi rasa inferioritas tersebut tidak merugikan orang lain. Usaha seseorang dalam mencapai pemberdayaan dirinya dengan minat sosialnya masing-masing merupakan garis besar dari teori Adler. Adapun Adler juga menyampaikan secara lebih detail beberapa faktor yang mempengaruhi individu tersebut. Berikut pemaparannya. Ada yang disebut dengan gaya hidup atau style of life principle. Ini merupakan usaha untuk mencapai superioritas yang memiliki caranya masing-masing. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup atau style of life. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yaitu dorongan dari dalam diri atau the inner self-driven yang mengatur arah perilaku, dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam tadi. Berikutnya ada diri kreatif atau creative self principle. Diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu. Sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama dan sebab pertama bagi semua tingkah laku. Dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya sendiri. Ia lebih dari sekedar produk lingkungan atau makhluk yang memiliki pembawaan khusus. Ia adalah yang menafsirkan kehidupannya, dan individu menciptakan struktur pembawaan, menafsirkan kesan yang diterima dari lingkungan kehidupannya, mencari pengalaman yang baru untuk memenuhi keinginan untuk menjadi seorang yang superior. Juga meramu semua itu sehingga tercipta diri yang berbeda dari orang lain, yang mempunyai gaya hidup sendiri. Namun, diri kreatif ini adalah tahapan di luar gaya hidup. Gaya hidup adalah bersifat mekanis dan kreatif, sedangkan diri kreatif lebih dari itu. Ia asli membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya, yakni kepribadian yang baru, di mana individu mencipta dirinya sendiri. Berikutnya ada tujuan semu atau fictional final goal atau subjective perception. Perilaku manusia itu dibimbing dengan menciptakan tujuan final yang bersifat semu. Adler memfokuskan pada masa depan, yaitu rencana yang akan dilakukan individu, di mana menurutnya manusia tidak akan pernah menemukan kebenaran yang bersifat terakhir atau final goal. Maka untuk tujuan praktis yang kita gunakan adalah kebenaran atau tujuan yang bersifat semu. Perilaku manusia akan bergerak ke arah yang membuat dirinya yakin dan akan menghasilkan kesuksesan kecil. Tujuan akhir manusia akan dapat menerangkan bagaimana perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya, ada 4 tipe manusia menurut Adler. Yang pertama, ada ruling types. Yang kedua, ada learning types. Yang ketiga, ada avoid type. Dan yang keempat, ada social useful types. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Ruling types. Tipe pertama adalah tipe penguasa, dan individu ini memiliki kecenderungan untuk menjadi agresif dan mendominasi terhadap orang lain sejak usia dini. Mereka memiliki energi yang kuat yang menguasai apapun atau semua orang yang menghalangi jalan mereka. Menurut Adler, orang-orang ini belum tentu merupakan penindas atau sadis.
Ada pula yang memfokuskan energi ke dalam diri sendiri dan menyebabkan cedera pada diri mereka sendiri, seperti yang terjadi pada pecandu narkoba, pecandu alkohol, dan korban bunuh diri. Yang kedua ada learning type. Tipe condong adalah tipe kedua, dan orang-orang ini sensitif. Meskipun mereka telah berupaya sebaik mungkin untuk melindungi diri mereka sendiri dengan membangun cangkang di sekeliling mereka, mereka pada akhirnya membutuhkan dukungan orang lain untuk melewati kesulitan hidup, dan mereka tidak memiliki energi dan bergantung pada energi orang lain. Selain itu, mereka juga sangat rentan terhadap obsesi, fobia, kecemasan, dan disosiasi. Yang ketiga, avoid types. Tipe penghindar adalah tipe ketiga, dan orang-orang ini memiliki tingkat energi yang sangat rendah, sehingga untuk menyimpannya mereka menarik diri dan menghindari semua aspek kehidupan pada umumnya dan orang lain pada khususnya. Orang-orang ini dapat menjadi sangat menarik diri dari diri mereka sendiri hingga mereka mengalami psikosis. Yang keempat, social useful types. Ini adalah tipe keempat, dan orang-orang ini seringkali memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dengan keterlibatan sosial dan energi yang cukup namun tidak berlebihan. Mereka dapat membantu orang lain dengan cara yang berarti karena mereka tidak terlalu diliputi perasaan rendah diri, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas bagian luar dirinya. Si Dudung lari maraton, Cakep. pulangnya keinjek duri. Cakep. Terima kasih sudah menonton. Kelompok 3 pamit undur diri. Dadah.